Welcome to BBC Podcast presented by Flut Bulel. Halo Sobat Fluters, selamat datang di Bincang Bisnis Kreatif yang mengupas tentang kisah inspiratif, tantangan strategi sukses, serta pelaku bisnis kreatif di Kabupaten Buleleng. Nah, hari ini kita kedatangan tamu UMKM dari salah satu binaan Flut juga, yaitu Ibu Kadek Wesmini dari UMKM Yulia Bakery. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Desa Putra Tiwi yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Ibu mungkin bisa dibantu dijelaskan, kan selama ini kan sukses banget Bu ya sebagai owner cake and dessert nih, mungkin bisa dibantu dijelaskan awal mula bagaimana usaha Ibu berjalan, seperti apa tantangannya sampai sekarang seperti itu. Ya. Perkenalkan saya Wesmini dari Yulia Bakery. Nah, untuk dari awal bisnis sebenarnya ini dirintis sama ibu mertua saya. Itu dulunya awalnya dia membuka usaha salon dulu. Setelah itu, setelah berjalannya salon, mungkin dari salon itu kan ada yang ingin minum atau sekedar cemilan. Jadinya mertua saya punya ide untuk membuat kue-kue untuk dipasarkan di sana. Itu kira-kira tahun berapa Bu awal usaha mertuanya saat itu? Kalau untuk salonnya itu Bu, sebelum tahun 91. Sebelum saya lahir ya pemirsa. Ya. Oh, berarti awalnya salon, kemudian ada yang minta buat kue kayak gitu minum, sekedar cemilan supaya selama menunggu proses salon selesai dia kan pengen minum, pengen nyemil, jadi disiapkan di situ awalnya. Awalnya seperti itu, terus berjalan gitu Bu ya? Iya, berjalan, akhirnya didengar juga sama pelanggan-pelanggan yang lain gitu, akhirnya disuruh buka lah juga gitu. Jadi berdampingan di salon itu juga jual kue. Oh berarti ada salon, ada juga usaha kuenya Ibu di dalam salon. Oh di dalam itu, salonnya. ya, Oke, ya. Setelah itu gimana Bu setelah perjalanan panjang buka salon dan kue? Setelah sudah ibaratnya punya produk yang bisa dikatakan diunggulkan gitu. Jadi mertua saya ingin anaknya yang meneruskan. Jadi dibuatlah khusus untuk bakery-nya itu dibuka di Ayani. Di Ayani Barat dengan nama Yulia Bakery. Itu asal muasalnya usaha dari Yulia Bakery Bu ya, dari awal salon, kemudian ada permintaan dari customer, terus akhirnya ada produk unggulan yang bisa dijual, kemudian membuka toko gitu ya di fokus bakery-nya di Ayani. Setelah itu Bu, mungkin setelah diceritakan setelah kalau di Ayani itu dibukanya di tahun 2017. 2017. Ya, jadi fokusnya di sana memang kue-kue aja. Belum ke dessert sebenarnya. Ya, baru jadi produknya kecil. Ada spiku, donat, pau, roti-roti, kue basah. Berarti kue-kue sederhana yang dijual Bu ya, yang mungkin kalau kita di Bali kan biasanya sembahyang. Mungkin yang lebih laku kue-kue yang seperti itu ya, digunakan untuk sarana sembahyang, untuk dikasih ke tamu juga kan gitu ya. Ya, sekarang mau merambah ke fokus ke oleh-oleh seperti. Cuman karena ini masih kan tidak ada pengawet atau bahan-bahan kimia, jadi kita masih lihat yang mana nih kira-kira yang bisa dikembangkan ke oleh-oleh. Berarti sekarang ada tantangan dalam pengembangan produk usaha dari Yulia Bakery. Jadi sudah dijelaskan mungkin produk apa yang bisa dijadikan untuk oleh-oleh dari khas Yulia Bakery seperti itu ya. Oke. Untuk tantangan tersebut apakah sudah ditemukan Bu? Maksudnya kue apa yang mau dijadikan oleh dari pikiran terbesit sedikit aja. Kalau dari usaha tersebut, kita sebenarnya punya idenya tetap spiku karena Yulia kan memang spikunya yang paling ibaratnya ditahu orang. Jadi cuman kita mau lihat gimana cara pengemasannya supaya dia lebih awet. Kalau spiku di luar kulkas itu kan bisa 3 sampai 4 hari. Jadi mungkin dengan pengemasan mungkin kayak di vakum gitu misalnya bisa lebih awet supaya bisa jadi oleh-oleh. Jadi sekarang lagi mencari cara untuk bagaimana spiku yang udah jadi terkenal di Yulia Bakery ini bisa tahan lebih lama. Nanti mungkin dari kita di pendamping klub bisa dibantu untuk pengemasannya ataupun juga
logo ataupun desain kemasan untuk spikunya ya Bu ya, karena kebetulan kami di Plut ada yang namanya layanan kemasan, itu khusus untuk mendampingi para pengusaha atau UMKM di Buleleng yang ingin membuat desain ataupun membuat kemasan untuk produk seperti itu. Kemudian Bu, tadi kan sudah diceritakan bagaimana perjalanannya juga udah, produk andalannya Yulia Bakery udah, terus untuk pemasaran dari produknya Yulia Bakery sendiri mungkin bisa dibantu diceritakan selain dari toko, mungkin Ibu ada jualan online atau jual di tempat lain juga? Kalau di pemasarannya utamanya sih di toko. Tapi ada juga kita buka stand di pasar, di tempat keramaian lah ya, di pasar. Nah, untuk memasarkannya itu, untuk mengenalkan produknya, itu kita online. Ya, memasarkan lewat online. Oh, berarti ada sosial medianya? Ya, atau ada sosial media. Facebook mungkin, Instagram atau apa? Kalau di Facebook kita Kue Yulia. Oh, Kue Yulia ya. Teman-teman mungkin bisa di-follow usahanya dari Ibu Yulia Bakery ini, namanya Instagramnya Yulia Bakery Singaraja. Dan untuk alamat tokonya mungkin bisa dibantu? Kita Yulia Bakery alamatnya di Ayani Barat nomor 179 AA. Jadi dekat traffic light mau ke perempatan ya Bu ya, Penimbangan, Pemaron dan juga Bakti Sraga ya. Kok dari Banyuasin mungkin di kiri jalan sebelum traffic light ya Bu ya. Kemudian selain itu ada nggak mungkin Bu rencana mau nambah toko atau mau menambah sosial media untuk pemasaran? Kalau sosial media yang di sini sih baru Facebook sama Instagram aja. Tapi kalau kita mau kita sudah ketemu caranya untuk kirim keluar kota gitu, mungkin bisa nanti dipasarkan di Shopee atau apa. Kalau keluar Singaraja kita pasarkan di Denpasar juga, Tabanan juga. Tapi kita udah ada langganan travel yang berangkat ke sana. Oh, berarti udah punya agen khusus mengantar ke sana ya Bu ya? Khusus, ya. Kita kerjasama juga ya. Mungkin nanti bisa ke depan Bu Yulia Bakery mungkin menambah atau merambah pasarnya lewat penggunaan sosial media Shopee ya Bu ya, mungkin TikTok juga mungkin kan nanti kan engagementnya itu tinggi banget kalau di TikTok, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh suka banget pakai gadget, terus suka main TikTok juga ya Bu ya, siapa tahu gitu kan nanti ada pembeli di sana. Kemudian Bu mungkin bisa dibantu diceritakan dari kapan Ibu bergabung nih dengan Plut, dan juga mungkin ada pembinaan dari kami ataupun dari Dinas Perdagangan yang membantu usaha Ibu sampai dengan sekarang. Kalau saya bergabung dengan Plut, kalau nggak salah itu bulan Mei mungkin ya, ada kegiatan inkubator bisnis. Nah, itu udah saya pertama kali bergabung di Plut. Nah, banyak pendampingan yang saya terima, baik itu materi atau praktek-praktek, itu juga kan ada demo-demo kayak gitu. Jadi di situ saya jadi tahu bahwa apa aja izin-izin yang harus disiapkan. Jadi kebetulan waktu itu saya langsung mengajukan izin halal. Jadi Yulia Bakery produknya sudah halal, berizin halal. Berarti selama menjadi salah satu dampingan dari Dinas Perdagangan maupun Plut, berarti udah banyak banget Bu ya pelatihan yang sudah diikuti gitu. Terus pendamping ataupun juga dari Dinas juga melakukan pendampingan dari segi perizinannya Bu ya. Kemarin kita bantu, kebetulan dari teman kita di bagian legalitas itu membantu mendaftarkan untuk SPPRT dan halalnya juga Bu ya. Jadi sudah keluar dan bisa digunakan oleh Yulia Bakery. Tujuannya adalah untuk memperluas pangsa pasar, apalagi mau dijadikan oleh-oleh gitu ya. Siapa tahu nanti bisa menambah pasar di luar Bali gitu Bu ya. Kalau sudah ada label halalnya pasti dipikirkan oleh customer Bu ya, untuk jadikan oleh-oleh khas dari Buleleng seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Bu, mungkin dari sekian yang sudah dijelaskan, untuk produknya sendiri kan udah, kemudian ada nggak kira-kira Bu mau buat dessert baru selain produk-produk yang udah dijual? Mohon maaf Bu, boleh mungkin saya sedikit mempromosikan ya, ini kue apa Bu? Ini kue spiku atau lapis Surabaya. Ini spiku yang jadi produk andalan dari Yulia Bakery. Ini bagus banget ya teman-teman, dari segi kemasannya juga oke gitu ya Bu ya. Terus udah ada logonya, kemudian
di packing dengan cantik lah ya. Ini bisa banget sih buat oleh-oleh, dan juga kalau misalkan kalian ulang tahun itu bisa dikasih ke teman gitu Bu ya. Ya. Oke, kemudian ini ada produk ini, oh ya donat. Ini kalau jajan-jajan ini diproduksi sama Yulia Bakery sendiri juga Ya. kan Bu ya? Dipasarkan di online juga atau di tempat lain juga Bu? Sekarang masih fokus di toko dan di stand yang kita sewa di pasar. Kalau Berarti yang di online pasar, mungkin dia pesan, habis itu kita antar atau dia ambil ke toko. berarti kalau yang di pasar mungkin jajanannya yang pakai untuk hari raya Bu ya. Ini apa Bu kalau boleh Bolen, tahu? Ini pisang bolen ya. bolen. Di dalamnya tuh ada coklat sama Pisang pisang. keju. Oh, pisang keju. Oke. Kalau yang ini juga udah ada labelnya ya teman-teman. Ini Pau pau ayam. ayam. Oke, ini pau ayam juga dari Yulia Bakery. Mungkin bisa dicoba ya teman-teman. Ini spikunya ya Bu ya? Ya itu per slice kita juga jual yang slice. Ini menurut saya sih yang ekonomis bagi teman-teman umat Hindu yang mau sembahyang itu ya, bisa dipakai ini nih. Ini bagus banget dipakai sembahyang. Ada donatnya juga ya Bu ya. Donatnya. Jadi banyak banget produk dari Yulia Bakery yang mungkin jadi rekomendasi kalian untuk sembahyang ataupun untuk oleh-oleh ya. Kalau misalkan pesan untuk kotaan gini juga bisa ya Bu ya? Bisa. Snack box juga kita melayani. Oke, berarti ada snack box-nya juga gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu, sebagai pelaku usaha yang udah lama banget dari 2017 sampai dengan hari ini nih, pasti udah banyak lah ya sepak terjangnya gitu. Mungkin bisa dibantu di-sharing ke teman-teman yang pengen banget nih punya usaha yang mulai dari nol Bu, gitu. Bisa di-sharing apa pesan dan kesannya untuk mereka. Kalau untuk sharing mulai dari nol, sebenarnya saya kan nggak mulai dari nol ya, karena saya mewarisi usaha mertua gitu ya. Tapi karena saya basicnya memang tidak ada di bakery gitu, jadi untuk membuat jajan itu tantangan tersendiri buat saya, karena kan ilmunya masih nol gitu, jadi diajarin dari nol lah sama mertua gitu. Cuman ya harus belajar terus, pantang menyerah gitu, sama mempelajari sekarang inovasi-inovasi baru yang itu kan harus kita punya juga, kan nggak bisa kita jual yang udah ada aja. Jadi pesan-pesannya kalau misalkan kita punya usaha dari keluarga mungkin bisa diteruskan dengan cara berinovasi, tapi jangan lupa juga untuk menambah skill Bu ya, biar produknya itu makin bagus gitu Bu ya, bisa diterima di pasar dan bisa mengikuti zaman seperti itu Bu ya. Baik, teman-teman, itu dia tadi dari Ibu Kade, owner dari Yulia Bakery. Dan terima kasih banget teman-teman yang sudah menonton podcast dari Bincang Bisnis Kreatif ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Ibu Kadek yang sudah bersedia hadir untuk kita bincang-bincang di Plut. Dan semoga cerita perjalanan, tantangan, serta strategi suksesnya di dunia cake and bakery ini bisa memberi motivasi dan insight baru bagi para pendengar dan yang tengah merintis usaha dan mengembangkan bisnis kreatifnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih semua. Terima kasih.